Baik, teman-teman bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati dan kami selalu banggakan. Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, cintai, dan banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi, kawan-kawan media tidak hanya menginformasikan terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan, tapi juga menjadi bagian dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk itu kepada Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Bapak Asep Guntur Rahayu, untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi, dan juga status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan kali ini. Kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Yang seperti tadi Mas Jubir sampaikan bahwa rekan-rekan jurnalis selalu mendampingi kami dalam rangka menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, bahkan di akhir pekan seperti ini masih tetap membersamai kami. Dan padahal ini juga sudah dekat ke Hari Raya Idul Fitri, yang sebagian mungkin sudah mulai mudik, tapi alhamdulillah rekan-rekan masih bersama kami di sini. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami kembali menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Cilacap tahun 2025-2026. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 Maret 2026, KPK akan kembali menyampaikan informasi lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dan ditemukan bukti permulaan cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Peristiwa tertangkap tangan ini bermula tentunya dari adanya laporan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi masyarakat yang menjadi pengawas, mengawasi jalannya pemerintahan tentunya dan melaporkan apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap. Dari laporan tersebut disampaikan bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Menindaklanjuti hal tersebut, SAD kemudian bersama-sama dengan Saudara SUM selaku Asisten 1 Kabupaten Cilacap dan Saudara FER selaku Asisten 2 Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD selaku Asisten 3 membahas jumlah
kebutuhan THR untuk eksternal. Jadi berapa kira-kira THR yang akan diberikan oleh Bupati kepada pihak eksternal, dalam hal ini Forkopimda, ya. Dan jumlahnya setelah dihitung yaitu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Saudara SUM, FER, dan BUD atas perintah dari Bupati melalui Sekda tentunya, meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan. Waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Forkopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515, nah kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Jadi direncanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD ya. Sudah ada bervariasi gitu ya, jumlahnya seperti itu. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, ya, jadi ada 25 perangkat daerah atau SKPD, kemudian 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas. Ya. Awalnya permintaannya yaitu sekitar 75 sampai 100 juta per perangkat daerah. Jadi kalau dihitung mungkin kalau 25 tambah 2 ya, tambah 20 ada 47 gitu ya. Seperti itu, 47 perangkat daerah. Kalau kira-kira perangkat daerahnya saja 25 ya berarti sudah 2,5 kalau 100 jutaan. Namun dalam realisasinya ya, yang ditemukan setelah tertangkap tangan begitu ya, setoran yang diterima beragam. Mulai dari bahkan jauh ini 3 juta hingga 100 juta per perangkat daerah. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang entah itu mungkin masih pemberiannya diangsur gitu ya, atau juga terjadi bargaining di situ, tawar menawar, karena kemungkinan juga saat ini perangkat-perangkat daerah itu juga tidak memiliki anggaran. Karena tentunya bisa kita bayangkan bahwa permintaan kepada perangkat daerah atau kepala perangkat daerah tentunya yang bertanggung jawab tidak akan memberikan menggunakan uang pribadinya gitu. Jadi tentunya ini akan berkaitan dengan anggaran dan lain-lain yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan pelayanan masyarakat atau terjadinya penurunan pelayanan masyarakat. Adapun besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Jika perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, tadi 75 sampai dengan 100 juta, maka diharuskan lapor kepada FER untuk dipertimbangkan dan diturunkan dari target sesuai dengan kesepakatan. Kemudian SAD turut memberikan perintah kepada SUM, FER, dan BUD untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari AOL terkait kebutuhan THR untuk pribadi dan eksternal tersebut harus terkumpul pada masa libur lebaran, yaitu deadline-nya nih tanggal 13 Maret 2026. Ya tentu kan ada proses pengumpulan, ada proses pembagian, dan lain-lain gitu ya. Karena juga tanggal 13 ini sudah dekat ke libur bersama. Jadi harus terdistribusi sebelum libur bersama tentunya. Jika belum melakukan penyetoran, maka perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Jadi perintah awalnya itu kan di sekitar akhir bulan Februari, gitu ya, akhir bulan Februari. Makanya berjalan dari Februari ini, nah deadline-nya di tanggal 13 Maret, seperti itu. Bahwa selanjutnya dalam periode 9 sampai 13 Maret 2025 sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan dari saudara AUL yang dikumpulkan melalui FER dengan total mencapai 610 juta. Jadi yang sudah terkumpul di periode itu 610.
Kalau untuk kepentingan eksternal tadi 515 ya sudah terpenuhi gitu kan. Tapi untuk mencapai yang 750 masih belum. Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap. Peristiwa tertangkap tangannya sebagai berikut. Pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 atau hari terakhir penyetoran, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan total 27 orang. Ya, karena tadi kan jumlah SKPD-nya ada 25 gitu ya, dan 2 rumah sakit, jadi 27 ditambah 20 puskesmas. Di wilayah Kabupaten Cilacap, tim kemudian melakukan pemeriksaan awal kepada para pihak yang diamankan tersebut di Polres Banyumas. Selanjutnya, 13 orang diantaranya dibawa ke Jakarta pada malam harinya, Sabtu malam, berarti ya, kemarin. Untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Yang dibawa ke Jakarta yaitu Saudara AUL, selaku Bupati Cilacap, periode 2025-2030. Kemudian Saudara SAD, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Kemudian Saudara SBW, Asisten 1 Kabupaten Cilacap. Saudara FER, Asisten 2 Kabupaten Cilacap. Saudara BUD, Asisten 3 Kabupaten Cilacap. Saudara WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Cilacap. Saudara RS, Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Cilacap. Saudara SGT, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Saudara PMN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Saudara HSN, PLT Direktur Rumah Sakit Daerah RSUD Cilacap. Kemudian Saudara ROC, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap. Saudara WI, Kepala Bidang Irigasi Kabupaten Cilacap, dan yang ke-13 adalah Saudara BBG, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Kabupaten Cilacap. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai 610 juta rupiah. Uang-uang tersebut diantaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Jadi pada saat dilakukan tim ke sana, kemudian para terduga pelaku ini tertangkap tangan. Nah, yang ada padanya itu barang bukti itu salah satunya adalah uang yang sudah dalam goodie bag ya. Jadi sudah dibagi-bagi gitu. Nanti rekan-rekan akan melihat, akan kita tampilkan di sini ya. Yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan dibagikan sebagai terakhir kepada pihak-pihak eksternal. Selain itu, dari sejumlah uang tersebut, ada yang baru diterima oleh FER dari setoran perangkat daerah yang diamankan di ruang kerjanya. Jadi masih terus bertambah ya pada saat itu. Gitu. Kalau yang eksternal, karena kebutuhannya hanya 515, jadi sudah terpenuhi sehingga sudah dibagi-bagi tuh untuk masing-masing Forkopimda itu. Dalam pemeriksaan intensif KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi. Gitu. Cuman pada saat itu tidak termonitor oleh kami maupun juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami. Di mana Saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal. Jadi ini adalah udah berulang gitu ya, seperti itu. Pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar juga berikutnya menjadi hal yang akan diulangi itu seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 2 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil, pemerasan, dan atau pasal 12B besar, gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Adapun pesan yang ingin disampaikan dari KPK bahwa KPK sebelumnya telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi, khususnya menjelang hari raya dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik, ya. Karena menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat menjelang hari raya praktek-praktek seperti ini sering terjadi, sehingga KPK perlu menerbitkan surat edaran dimaksud, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan THR kepada 10,5 juta ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai 55,1 triliun. Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh saudara AUL tidak perlu lagi dilakukan, karena baik ASN, TNI, Polri itu pemerintah sudah memberikan THR, gitu ya, yang mencapai 5,51 triliun. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara pemerintah dan Prokopimda tidak perlu lagi ada pemberian THR, gitu ya. Jadi karena sudah mendapatkan, di pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri. Ya, sehingga tidak perlu lagi repot-repot kepala daerah untuk menyediakan atau mencari THR bagi eksternal, dalam ini untuk Forkopimda, dan untuk pencariannya, mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Penyiapan THR oleh kepala daerah melalui para perangkat daerah menunjukkan perilaku penyelenggara negara yang tidak berintegritas dan secara hukum tidak ada alasan pembenar maupun pemaafan. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan efek domino, penyimpangan dari pelanggaran lainnya dalam menyiapkan uang yang diminta. Seperti halnya meminta kepada pihak swasta yang dijanjikan mengerjakan proyek di daerah, sehingga hal itu akan berdampak pada kerugian keuangan negara daerah serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap. Selain itu, pemberian THR juga dapat menjadi modus agar jika ada dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pemerintah daerah, tidak ditindak oleh aparat penegak hukum setempat sebagai salah satu unsur Forkopimda, gitu ya. Jadi ada coy-nya gitu di situ, ya. Ketika diberikan THR kepada Forkopimda, tentu Forkopimda yang memiliki tugas dan kewenangan selaku aparat penegak hukum akan menjadi segan kepada kepala daerah dimaksud. KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, yang belum atau yang kedepannya tidak perlu lagi bagi kepala daerah untuk memberikan THR, karena tadi juga telah disampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan THR kepada seluruh ASN, TNI maupun Polri. Untuk itu, KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas.
Demikian halnya sekretaris daerah sebagai pejabat senior dan karir di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa menolak perintah dari kepala daerah yang dapat berdampak hukum dan juga bisa mengingatkan kepada kepala daerah dalam hal ini bupatinya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan mengikuti dan melaksanakan instruksi, maka patut diduga yang berkaitan turut serta atas perbuatan yang disangkakan penyidik dan perbuatannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi membuka bagi pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan, sehingga para kepala daerah dapat memastikan setiap kebijakan dan proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang bersih dan akuntabel. KPK melalui fungsi pendidikan dan peran serta masyarakat juga turut gencar mewujudkan ekosistem anti korupsi di daerah, salah satunya melalui program kabupaten dan kota anti korupsi, yang turut mendorong pelibatan penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik di daerah. Sekali lagi, KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan suatu apapun kepada pihak eksternal untuk itu. Menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap yang telah menjadi bagian dari kami untuk melihat dan mengawasi proses-proses atau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan melaporkan apabila ada penyimpangan. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak, ya, dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tentunya menyampaikan informasi-informasi dan berita terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga praktek-praktek seperti ini dapat dihentikan atau dapat berhenti di seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi untuk kedepannya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pun sudah menyiapkan THR untuk seluruh ASN, TNI, dan Polri. Jadi melalui pemberitaan dari rekan-rekan, semoga informasi ini bisa sampai kepada para pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara runut dan lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap, di mana setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, dan juga Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK kemudian akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 2 April 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita tunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan oleh tim dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, kami ingin menampilkan barang bukti saat diamankan di lokasi. Next. Close. Berikutnya. Oke. Berikutnya. Baik. Teman-teman, jadi KPK mendapatkan informasi awal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Kemudian pada hari Jumat 13 Maret, salah satunya tim mengikuti salah satu dari pihak perangkat daerah yang diduga sedang menyiapkan uang untuk disetorkan kepada Saudara FER yang menjadi salah satu pengepul dalam pengumpulan kebutuhan THR tersebut.
Kemudian tim mengikuti sampai dengan memastikan bahwa uang dari salah satu perangkat daerah tersebut terdeliver kepada saudara FER. Kemudian setelah itu tim mengamankan sejumlah pihak, baik dari perangkat daerah, kemudian sekda, dan juga asisten 1, 2, dan 3 di pendopo Kabupaten Cilacap. Kemudian tim mengamankan beberapa pihak lainnya sejumlah 27 orang, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Deputi. Kemudian tim membawa ke Polres Banyumas untuk diperiksa di awal. Sebelumnya tim juga mengamankan selain uang yang terdeliver dari perangkat daerah tersebut sejumlah 20 juta. Close. Nah, yang ini. Ya, sebelah kiri ya, teman-teman, itu uang yang diberikan dari salah satu perangkat daerah kepada saudara FER. Kemudian tim juga menanyakan bahwa saudara FER sebelumnya juga sudah menerima beberapa uang setoran yang sudah terbungkus rapi. Di sini teman-teman bisa melihat sudah dikemas dalam bentuk goodie bag. Itu yang diamankan di rumah pribadi FER. Baik teman-teman, kita akan menunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan tersebut. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih.
Terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk sesi pertama. Silakan Mbak Satya 1, Mas di belakang, Mas Mario 3 dulu ya, Mas Yudi ya. Mbak Satya, kami persilakan. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Pak izin mau tanya, ini untuk THR eksternalnya kan yang dibahas 515 juta. Nah itu untuk yang buat pribadi tuh udah ketahuan belum sih Pak berapa gitu yang pengen diminta gitu. Nah terus abis itu kan Ferry juga berperan aktif juga nih Pak. Dia termasuk yang nentuin juga berapa nominalnya dan lain-lain. Nah ini kenapa dia nggak ditetapin jadi tersangka gitu di dalam kasus ini. Terus soal THR yang kayak Malak ini apalagi dia pakai Satpol PP kan buat nagih-nagih itu. Ini kan sebenarnya kayaknya udah jadi rahasia umum ya Pak. Cuman warga mungkin nggak bisa melapor atau nggak berani atau maksudnya bukan warga sih kayak ASN ku nggak berani ngelapor. Nah ini masa KPK mau OTT terus kayaknya juga yang surat edaran gratifikasi itu nggak ngaruh-ngaruh banget deh. Nih KPK mau ngapain nih ke depan untuk pencegahan biar nggak terjadi kayak gini lagi. Itu aja sih Pak, makasih. Baik, terima kasih Mbak Satya. Ada 3 poin. Baik di aspek penindakan maupun pencegahannya. Kita ke belakang. Mohon nama dan medianya ya Mas ya. Oke, perkenalkan nama saya Noval dari Kumparan. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tadi kan disebutkan bahwasannya pengumpulan uang itu ditujukan untuk eksternal gitu ya. Mungkin bisa dirincikan nggak ya eksternalnya itu siapa, diperuntukkan untuk siapa. Lalu kalau misalkan dari perangkat daerah itu tidak memberikan uang tersebut, apakah ada ancaman tertentu atau seperti apa? Mungkin itu aja sih. Baik, ada 2 poin ya dari Mas Noval Kumparan. Kita ke tengah, ada Mas Mario. Silakan Mas Mario. Ya, saya cuma mengutip bahasa Pak Deputi tadi bahwa model begini adanya permintaan eksternal dari Forkominda ya, kalau nggak salah itu kan ada sejumlah elemen TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Ya ini kan sebenarnya seharusnya OTT ini include-nya dalam artian bisa dilakukan OTT itu di 15 atau 14 kota. Karena rata-rata hampir semua kota saat lebaran itu harus ada yang begitu. Saya pastikan ini identik dengan kasus Rejang Lebong. Itu ada permintaan. Pengumpulan uangnya itu untuk menutupi 4 penjuru. 4 penjurunya apa? Ya Forkominda itu, pengadilan, polisi, TNI. Tapi kan kayak TNI itu tidak menelisik, mengurusi kasus yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemda. Tapi yang justru meminta itu orang yang pasti ada kasus. Contoh di Rejang Lebong itu ada 17 kasus yang mengendap di sejumlah APH. Itu yang diminta untuk diamankan. Kalau nggak jalan THR-nya naik itu barang, naik itu kasus. Itu identik sekali. Saya mendapatkan data Rejang Lebong itu lengkap. Lengkap sekali buat nutup orangnya Kejarinya namanya siapa, yang membuat nutup orang Kejatinya siapa, untuk menutup orang Polres Rejang Lebongnya siapa. Sehingga pemeriksaannya tidak di Rejang Lebong tapi di Kepahiang karena mereka terlibat kan gitu. Saat ini di Banyumas karena Forpinda Polresnya terlibat Cilacapnya kan gitu. Itu identik semua gitu. Pertanyaan saya, sudah mengalirkah atau teridentifikasi model begini bukan kali ini saja di Cilacap? 1. Kedua, saya memastikan bahwa ini pintu masuk yang baik untuk Cilacap. Karena tadi saya berharap di konstruksi perkara ini ada orang yang punya peran jauh lebih penting dan memiliki kedekatan dengan
Forkominda itu namanya Bambang Kancil. Bambang Kancil ini siapa? Mertuanya dari bupati. Bambang Kancil ini juga merupakan pengusaha ternama di Cilacap. Nama PT-nya Mas Kancil Tunggal Perkasa merupakan kontraktor terbesar di Cilacap. Sering bagi-bagi alat potong rumput ke Polres, ke TNI, ke ini. Sering bagi-bagi acara ini dengan Forkominda. Apakah KPK sudah menelisik adanya dugaan keterlibatan Bambang Kancil ini? Kalau bicara kepala daerah itu bicara soal pengeluaran politik yang besar. Bahwa bupati ini naik menjadi bupati, semua ongkosnya diongkosin oleh Bambang Kancil. Mau lobby politiknya, itu udah jadi rahasia umum. Apakah sama, makanya saya lihat tadi di konstruksi perkara kok nggak ada nama ini gitu loh. Ini godfathernya Cilacap, kok nggak ada gitu loh. Nah maksud saya apakah memang saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendeteksi semua proyek-proyek itu. Mertuanya itu kontraktor, garisnya itu pekerjaan konstruksi, pemeliharaan irigasi dan apa-apa. Itu semuanya lengkap dia. Artinya bahwa proses pengadaan-pengadaan di Cilacap itu sudah terdeteksi belum? Apakah itu terafiliasi dengan perusahaan mertuanya atau memang sebagai orang yang menerima manfaat dari, ya, kalau bahasa KPK yang terbaru kan penerima manfaat lah, biar nggak terlalu terang menuding kan gitu. Beneficial owner. Beneficial owner, betul. Nah, kemarin ada Gito Huang, beneficial ownernya Blu-ray, tapi nggak datang sayangnya kan. Ya kira-kira apa dua pertanyaan itu saja. Pertama yang tadi Forkopinda yang saya identikan dengan kasus Rejang Lebong. Kedua, sosok yang bernama Bambang Kancil. Setahu saya semua proyek sebelum anaknya jadi bupati harus konsultasi dulu kepada Bambang Kancil. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Pertanyaannya dua tapi informasinya banyak. Terima kasih. Monggo Pak Deputi, ada dari Mbak Satsya, ada 3 poin, Mas Noval 2 poin, dan juga Mas Mario 2 poin. Jadi ada 7 pertanyaan, Pak Deputi. Baik, Mas Budi. Terima kasih Mbak Tasya, Mas Noval, dan Mas Mario. Mbak Tasya dari POI ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk eksternal kan 515. Untuk pribadinya berapa? Sejauh ini kalau dikaitkan dengan permintaan yang 750 berarti kita kurangkan saja. 750 dikurangkan 515. Demikian ya, Mbak. Silahkan dikurangkan sendiri gitu maksudnya. Ya, oke. Kemudian saudara F berperan aktif, betul. Ya, ada berperan aktif. Sejauh ini saudara F itu kan menerima perintah dari saudara OL melalui saudara SAD selaku sekda, gitu ya. Jadi kita juga masih mengumpulkan ya keterangan bukti yang lainnya, gitu, untuk terus mengembangkan perkara ini. Nanti apabila ada kecukupan alat bukti terhadap beberapa orang, termasuk yang dibawa ke sini, tadi kan disebutkan para asisten ya, gitu kan. Nah, nanti kita akan lakukan pengembangan penyidikan. Jadi mohon ditunggu ya, Mbak ya. Kemudian untuk ini warga internal ya. KPK mau apa ke depannya kan gitu ya. Karena kan terjadi dikasih peringatan juga tidak diindahkan itu ya, seperti itu ya. Terus KPK mau ngapain, mau terus-terusan begini kan gitu ya, seperti itu. Jadi begini, kami berharap dengan adanya proses saat ini, proses hukum terhadap terduga para pelaku yang tertangkap tangan ini, ya tindakan tegas ini perlu. Dan kami juga tidak mengumumkan ini hanya sebagai sampel,
ada lagi terjadi, kami akan lakukan penangkapan. Kenapa? Karena sudah diberikan peringatan, sudah disampaikan surat edaran, tetapi masih tetap melakukan seperti itu. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan penindakan. Karena upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, tetap tidak diindahkan atau tidak diikuti, ya penindakan harus dilakukan. Walaupun memang tadi ini kaitannya ke pertanyaannya Mas Mario nih, ada beberapa perkara dan lain-lain gitu ya Mas Mario ya, tadi kan gitu Mas Mario. Sehingga pemberian THR ini menjadi sebuah upaya kan gitu ya Mas Mario kan, yang disebutkan Mas Mario itu supaya kedepannya terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut menjadi redam gitu ya, seperti itu. Ya, betul kan Mas Mario gitu maksudnya? Ya. Terus yang dimaksud tadi Forkopimda itu siapa Mas Mario? Iya, siapa lagi? Siapa itu? Kan itu disebutkan TNI Polri saja, padahal itu ada Terus? Kejati ataupun yang lain-lain gitu. Ya. Makasih Mas Mario. Mas Nopel sudah ini ya, dijawab sama Mas Mario ya. Oke ya. Itu menjawab Mas Nopal maksudnya Mas Mario. Ya, jawaban Mas Nopal gitu. Apanya dikutip? Kayaknya alergi banget bilang kejaksaan. Enggak. Baik, ke Mas Nopal yang baru cerita aja udah marah. Mas Nopal, makasih ya pertanyaannya. Eksternalnya siapa dalam hal ini? Gitu kan. Jadi eksternalnya adalah Forkopimda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Mario itu benar. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ada pengadilan itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama gitu ya. Seperti itu. Dan memang ini hasil pemeriksaan juga didatakan di dalam di dalam catatannya gitu. Ada catatannya yang kita temukan seperti itu. Oke, Mas Nova terjawab. Ya. Yang kedua, apakah jika tidak diberikan, maksudnya kepala SKPD itu ya, kalau tidak diberikan apa ancamannya kan gitu. Jadi beberapa saksi yang dari 13 kan ada kepala-kepala itu menyampaikan memang ada kekhawatiran kalau tidak dipenuhi permintaan dari saudara OL ini maka akan digeser dan lain-lain dan seperti itu, dianggap tidak loyal terhadap perintah bupatinya gitu, pimpinan. Sekarang ke Mas Mario. Yang pertama, terima kasih informasinya sangat banyak. Ini ada saudara BBG K gitu kan, mertua dari saudara UL dan lain-lain. Jadi begini Mas Mario, yang dapat informasi yang kita peroleh adalah terkait dengan pengumpulan THR yang diperintahkan oleh saudara UL melalui saudara SAD kepada beberapa orang, dalam hal ini beberapa asisten kan gitu ya, seperti itu. Nah, dari informasi itulah kita bergerak gitu ya. Artinya saat ini kita fokus kepada permintaan THR ya, dimaksud ya. Jadi terkait dengan keterlibatan saudara BBG dan yang lainnya itu belum sampai ke sana. Jadi insya Allah nanti Mas Mario ditunggu saja gitu. Kenapa? Karena sekarang kita membuktikan terkait dengan permintaan tersebut dan tentunya juga tidak hanya itu. Kami juga di pointers tadi sudah menyampaikan bahwa hal serupa juga terjadi di tahun sebelumnya, kan gitu ya, tahun sebelumnya. Koreksi. Ya. Yang saya maksud itu mertuanya ya? Iya betul. Bukan di sini ada istilah BBG. BBG ini Kepala Sumber Daya Air. Iya, ini BBG K, ada K-nya ini. Iya. Atau BBG K, memang BBG sama namanya ya? Iya. Jangan pakai BB. Ya BBG K sebagai
mertuanya dari saudara OL informasinya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menanggapi dan menjawab. Yang belum? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pintu masuk karena kita awalnya informasi yang diperoleh oleh kita itu dari masyarakat terkait dengan pengumpulan THR, sehingga kita fokus ke bagaimana pengumpulan THR itu atau permintaan THR kepada kepala-kepala dinas tersebut. Nah, dari sana tentunya juga apabila ditemukan perkara lain, tindak pidana lain, tindak pidana korupsi lain, kita akan dalaminya. Apalagi ini dapat informasi nih dari Mas Mario. Tentu ini menjadi clue bagi kita untuk memperdalamnya. Demikian Mas Mario. Cukup ya, Mas Mario ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita lanjut ke sesi kedua. Ada Mas Wahyu, Mbak Ica, Mas Yudi. Mas Wahyu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penegasan aja Pak Deputi terkait dengan permintaan untuk THR ya. Ya. Apakah bisa dikatakan ini pemalakan ya terhadap kepala dinas dengan mungkin ada ancaman mungkin ya Pak ya terhadap kepala dinas jika tidak memberikan setoran untuk THR. Ya. Itu yang pertama. Kedua, apakah kasus untuk pemeriksaan terhadap 27 orang saat operasi senyap ini dilakukan di Banyumas, itu seperti halnya yang waktu di Pati, terkait dengan keselamatan para penyidik. Kenapa diperiksanya bukan di Pati, tapi diperiksanya di Kudus? Sama halnya dengan ini, kenapa tidak di Cilacap, tapi justru diperiksanya di Banyumas? Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Kita ke belakang. Ya Mas, saya Fedriska dari Kompas TV ingin Mas bertanya. siapa? Mbak Ica? Mbak Lisa. Fedriska. Oh, Fedriska. oh Felis. Ya. Tadi ingin menyambung pertanyaan dari Kak Syasha atau dari Mas Kumparan ya soal satu goodie bag isinya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, oke. Ya, yang kedua terkait dengan modusnya Pak ini gimana ya Pak untuk pencairan anggarannya, apakah proposal fiktif atau perjalanan dinas fiktif atau gimana sih Pak, teknisnya mungkin bisa barangkali dijelasin. Terima kasih. Modus asal usul uangnya ya Mbak. Kita ke Mas Yudi, ada di depan. Ya. Sambil menunggu Mas Yudi, teman-teman mohon bantuannya. Jadi tadi ada slide yang kita tampilkan. Mohon menggunakan yang gambar uang ya teman-teman ya. Yang satu lagi itu keliru slide-nya. Kita pakai yang gambar uang. Tadi kan ada 2 jenis slide ya. Ya, kita pakai yang gambar uang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Yudi, monggo. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Mau nanya terkait Pak Sekda sama Bupati ini kan kena 12B ya, maksudnya? Iya, ada 12B-nya. Sebelumnya yang serupa kan? Iya. Maksudnya ke Forkopimda juga, itu kan dia dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, uang-uang yang udah sampai ke Forkopimda di tahun 2025 itu, maupun pertanggungjawaban pidananya, KPK akankah bergerak terhadap pimpinan-pimpinan Forkopimda itu, atau sekedar meminta uangnya kembali saja, itu aja. Karena kan yang 2 ini diminta itu ya. Oke, terima kasih Mas Yudi. 1 poin ya terkait dengan penerimaan tahun 2025. Monggo Pak Deputi. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Felisa, dan Mas Yudi. Mas Wahyu, itu pertanyaannya terkait dengan permintaan THR ini apakah ada ancaman, pemalakan, dan lain-lain? Betul. Makanya kami menggunakan pasal 12E. Itu terkait dengan pemerasan. Ya, jadi para kepala dinas ini, kepala SKPD ini diminta, gitu ya, diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tadi juga ditanyakan oleh Mbak Tasya kayaknya ya, atau siapa tadi? Apakah ada ancaman dan lain-lain gitu? Atau Mas ini ya, Mas Noval ya. Jadi ada ancamannya juga, gitu. Seperti itu sehingga menjadi beberapa keberatan terhadap permintaan itu. Dan kemudian juga untuk yang tahun ini ada bargainingnya. Tadi kan disebutkan ada, kalau awalnya dimintanya 75 sampai dengan 100, tapi kemudian yang mungkin tidak memiliki sejumlah itu
uang sejumlah itu ya di tawar-menawar lah, dibargainingkan seperti itu. Kemudian terhadap 27 orang, itu kenapa diperiksanya di Banyumas, tidak di Cilacap. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Mario, kami menghindari terjadinya konflik of interest. Ya, kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan yang kita, informasi yang kita kumpulkan dari pemeriksaan saksi-saksi pada saat itu, ya, calon saksi pada saat itu diperoleh informasi bahwa uang tersebut bahkan sudah di goodie bag ya, itu untuk Forkopimda. Salah satu Forkopimda itu adalah Polres, gitu ya, Kapolres di situ. Makanya tidak dilakukan pemeriksaannya di Polres Cilacap untuk menghindari tadi konflik of interest. Ini kita pindah ke Banyumas. Bisa di ini ya, Mas Wahyu. Oke, Mbak Felisa. Kemudian ini per goodie bag-nya berapa gitu ya? Per goodie bag-nya. Itu antara 100 sampai 50 ya. Ada yang 100, ada yang 50 gitu ya. Jadi masing-masing Forkopimda itu berbeda. Nah, 150, ada yang 20. Ada yang 20. Oh, ada juga yang 20. Tadi itu ada 6 ya, 6 goodie bag kalau saya. 6 goodie bag, ada yang 100, 100, 50, 50, ada yang 20. Kemudian asal usul uang. Dari informasi yang kami terima dari para kepala SKPD itu bahwa ada yang kemudian meminjam uang itu, ya tadi meminjam itu tentunya juga ujung-ujungnya adalah nanti ada ijon, gitu, betul, ijon proyek di tempatnya, gitu, sehingga peminjaman itu nanti akan dibayar dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Makanya pemberian THR atau pengumpulan uang THR ini tidak hanya sekedar kita melihat bupati meminta sejumlah uang kepada kepala dinas untuk dibagikan THR-nya ke eksternal saja. Tidak hanya sampai di situ sebetulnya. Ada kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat di Cilacap karena uang yang dikumpulkan itu berasal dari ijon tadi. Tentunya kan kepala SKPD ini mengeluarkan uang 100 atau 75 atau 100 juta itu ya dari mana? Gajinya aja nggak bakalan nyampe segitu. Gaji selaku kepala dinasnya tidak nyampe 100 juta gitu. Akhirnya mereka ya ijon proyek-proyek. Nah, nanti pada saat proyeknya tentu kalau sudah diijon seperti itu, kualitas dari proyek yang dikerjakan itu akan menurun. Itu seperti ini karena ya sebagian sudah digunakan untuk atau sudah diambil untuk keperluan-keperluan seperti ini. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat pada akhirnya karena fasilitas umum yang dibuat itu tentunya tidak akan sesuai kualitasnya. Itu layanan misalkan kalau sekarang dimintanya ke PUPR ya sarana jalan, jembatan dan lain-lain, bangunan-bangunan fisik itu akan terdampak. Kalau diminta ke dinas kesehatan, layanan kesehatan dan lain-lain, obat dan lain-lain, masyarakat tidak akan dapat layanan kesehatan yang semestinya. Kalau yang diminta ke dinas pendidikan, tentu sekolah-sekolah, bangku-bangku untuk anak-anak sekolah itu tidak akan, perawatannya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena sudah diambil uangnya seperti itu. Jadi dampak ikutannya ini menjadi lebih besar gitu ya. Itu tidak hanya kita memandang ini diambil hanya misalkan untuk THR itu enggak ke sana. Nah, juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya mau ngapain itu ke depannya. Ya karena bandel ya tentu obat terakhir adalah dengan penindakan. Sekarang mungkin masih ada beberapa hari ke depan, ini hari ke-25 ya, Ramadan ya. Berarti ada sekitar 5 hari ke depan. Jangan berpikir bahwa kami karena lebaran terus kami mau mudik pulang gitu ya dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di rentang waktu ke depan ini. Tidak, kami akan tetap
hadir untuk melakukan penindakan apabila masih bandel melakukan tindak pidana korupsi, seperti itu. Jadi jangan pikir, wah mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik gitu ya, seperti itu. Tidak, karena rekan saya juga terinspirasi sama rekan-rekan jurnalis yang tetap semangat, ya nggak ada liburnya gitu, tetap semangat. Hari libur pun hari Sabtu tetap hadir di sini. Ya begitu. Belum, ini yang Mas Yudi belum dijawab. Mas Yudi belum dijawab. Sabar. Ya. Mas Yudi, ini yang 2026, yang 2025-nya bagaimana kan gitu? Ya ditunggu ya Mas Yudi. Ditunggu karena ini kan 2026 nanti perkembangannya seperti apa. Ini pasti kan udah terdeliver kan gitu. Saya tahu apa yang dipikirkan oleh Mas Yudi. Ditunggu ya. Oke. Ya, baru disampaikan begini dari yang beberapa kepala dinas, Pak, ke penyidik itu, ini terjadi juga di tahun 2025. Nah, informasinya baru sampai ke sana. Gitu. Jadi kita harus telusuri nanti berapa besarnya, kepada siapa dikasihkan, Forkopimdanya siapa pada saat itu, kan bisa saja terjadi perubahan pergantian dan lain-lain. Itu seperti itu. Ya Mas Yudi. Kalau 2025 itu belum juga kita dapat informasi yang lengkap terkait itu, tapi dari salah satu kepala dinas ya menyatakan bahwa lebih besar gitu. Nah, begitu. Enggak, 12B besar itu adalah penerimaan lain, itu gratifikasi ya. Jadi kami penyidik melihat bahwa tidak hanya ada pemberian lain. Jadi gini konsepnya. Yang dibutuhkan itu kan 515 gitu kan. Nah, ini kan lebih nih. Ada 610 ya? 610. Nah, ini lebihan-lebihan yang lain. Sementara di sana. Kemudian juga kami menduga ada pemberian-pemberian lain gitu. Pemberian, maksudnya penerimaan lain gitu. Yang dalam konteks sekarang ya kan itu uang masuk untuk dikeluarkan lagi THR kan gitu. Nah, ini sebagai pejabat apakah dia juga menerima sesuatu kan gitu dalam periode ini gitu kan, seperti itu. Jadi makanya ada pasal 12B besarnya. Ngasih THR itu atas permintaan atau emang dia? Sejauh ini yang kami dapat informasi itu inisiatif dari Pak AUL-nya. AUL di tanggal 26 Februari ya. 26 Februari itu manggil Pak SAD selaku, nah itu juga sedang didalami itu. Sudah ketahuan belum berapa kasus yang ada di APH lain? Belum. Dengan AUL ini? Belum Mas. Nanti kalau Mas Mario dapat informasi, kasih tahu saya duluan. Baik, ada lagi teman-teman? Mbaknya. Satu, silakan. Mbak siapa? Mohon maaf. Dari 20 detik. Mbak Wati dari 20 detik. Oke. Detik. 20 detik. 20 detik. Oh iya. Videonya detik. Mau konfirmasi aja Pak, berarti soal pemberian THR ini baru terjadi dari 2025 atau memang semacam kebiasaan yang tidak tertulis di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Oke. Gitu. Jawaban saya berarti harus kurang dari 20 detik ya. Kalau lebih, iya kalau lebih nanti kan kasihan, nggak 20 detik lagi. Sudah jalan 5 detik, Pak. Oh, 2 detik, aduh, harus segera ini. Baik, Mbak Wati. Jadi, karena ini terkait dengan periode bupatinya ya. Periode bupati kan baru dilantik kemarin, tahun 2025.